Langsung aja, kali ini saya akan bandingkan kamera dari Poco X3 NFC versus Xiaomi Mi 10T. Walaupun dijual dengan harga yang terpaut jauh, kedua HP menggunakan sensor kamera utama yang sama persis, yaitu Sony IMX682. Ditambah lagi Poco X3 adalah anak perusahaan dari Xiaomi, yang artinya image processing di antara keduanya tidak berbeda jauh. Nah, setelah saya bandingkan dari segi fotografi dan videografi, saya agak heran karena dari sebagian sisi Poco X3 lebih unggul dibandingkan Mi 10T. Padahal chipset yang digunakan Mi 10T jauh lebih powerful. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kita mulai dari kamera utama. Di foto ini terlihat bahwa Mi 10T punya white balance yang lebih akurat. Bisa kita lihat warna pada bagian langit di hasil foto Poco X3 memiliki sedikit purple tint atau warna magenta. Di foto ini juga terlihat hal yang sama. Poco X3 memiliki efek warna magenta dan temperatur yang lebih cool dibandingkan warna yang lebih akurat pada Mi 10T. Mungkin kalian beranggapan bahwa warna magenta tidak menjadi masalah karena tidak begitu berpengaruh pada hasil foto. Iya, di foto ini mungkin memang belum terlihat kekurangannya. Tapi di beberapa kondisi, masalah ini berpotensi untuk merusak estetika dari sebuah foto. Dan kita nggak mau ini terjadi di momen yang penting. Sebenarnya Poco X3 sudah mendingan dibanding HP-HP Xiaomi sebelumnya yang lebih parah. Dan melihat perbaikan lebih lanjut pada Mi 10T tentunya menjadi kabar baik. Sekarang kita bahas Dynamic Range. Nah, di sini Poco X3 unggul dari Mi 10T dalam mode auto. Beberapa kali Mi 10T menghasilkan foto dengan bagian highlight yang blown out, seperti yang bisa kita lihat di sampel ini. Tapi jika kita aktifkan mode HDR, kadang-kadang hasil terlihat seimbang dan kadang-kadang Mi 10T lebih unggul. Untuk ketajaman hasil fotonya, maka saya lebih suka hasil dari Mi 10T karena tekstur yang lebih soft. Berbeda dengan hasil dari Poco X3 yang memiliki sharpening yang lebih kuat. Selain lebih nyaman dipandang, hasil yang soft juga lebih fleksibel kalau kalian suka edit foto. Jika dirasa sharpeningnya kurang, tinggal ditambah aja. Beda sama hasil foto yang bawaannya udah over sharpen, maka kita nggak bisa kurangin. Mengaktifkan mode 64 megapiksel, maka detail pada kedua foto semakin tinggi, tapi dengan ciri khas yang sama. Poco X3 menghasilkan foto dengan sharpening yang lebih kuat dibandingkan Mi 10T. Dan di foto ini Mi 10T menghasilkan warna yang lebih baik, terutama jika kita lihat di bagian background, sedangkan Poco X3 terlihat agak pucat. Sampel lain dengan mode 64 megapiksel, bisa kita lihat warna yang lebih akurat pada Mi 10T. Detail yang didapat juga lebih tinggi dengan noise yang lebih minim. Poco X3 sering menghasilkan foto dengan noise yang lebih banyak pada mode 64 megapiksel. Ini dikarenakan memproses foto dengan resolusi 64 juta piksel bukan hal yang ringan bagi chipset, dan di sini terlihat keunggulan Snapdragon 865 pada Mi 10T. Sekarang kita beralih ke kondisi low light. Di foto pertama ini warna yang dihasilkan Poco X3 lebih akurat dibandingkan warna yang agak kehijau-hijauan pada Mi 10T. Jika kita zoom maka terlihat noise pada keduanya, tapi lebih banyak pada Poco X3. Dan ini sampel foto dengan mode malam pada keduanya. Di sini Mi 10T jelas lebih unggul. Di bagian bawah hasil foto Poco X3, noise-nya banyak banget dan foto terlalu soft. Berbeda dengan Mi 10T yang detail pada semua bagian dari foto. Jika kita zoom, maka terlihat Poco X3 terlalu memaksakan agar foto terlihat terang. Akibatnya noise yang bermunculan pada bagian tersebut. Mi 10T secara konsisten menghasilkan foto yang lebih bersih dari noise dan tetap menjaga agar hasil fotonya natural. Bisa kita lihat di sampel ini, yang mana Poco X3 memaksakan agar pohon-pohon di bagian bawah terekspos oleh kamera. Tapi hasilnya, foto yang terlalu soft. Begitu juga bagian langit pada foto ini yang terlihat lebih pekat di hasil Mi 10T. Dan ini sampel lain dalam keadaan low light yang menunjukkan bahwa Mi 10T punya mode malam yang lebih unggul dibandingkan Poco X3. Dari segi detail yang didapat dan noise yang lebih terjaga. Untuk mode manual, saya coba kedua HP untuk mengambil foto long shutter speed selama 30 detik dengan ISO paling rendah pada keduanya. Pada Poco X3, ISO terendah adalah 100 dibanding 50 pada Mi 10T. Walaupun ISO pada Mi 10T lebih rendah, hasil fotonya sedikit lebih terang dibandingkan Poco X3. Selain itu, fotonya lebih bersih dari noise dan bebas dari efek warna magenta yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya saya coba menggunakan ISO 100 pada Mi 10T. Udah jelas hasilnya akan semakin terang tapi noise-nya masih lebih sedikit dari Poco X3. Beda cerita kalau ISO disetting ke maksimal. Poco X3 bisa menghasilkan foto dengan noise yang lebih terjaga. Kedua foto diambil dengan shutter speed 2 detik dan ISO 6400. Sebelum membahas kemampuan merekam videonya, kita bahas secara singkat kamera ultrawide. Poco X3 memiliki sudut pandang yang lebih lebar dibandingkan Mi 10T. Untuk ketajamannya, maka Poco X3 unggul dengan detail yang lebih baik dan noise yang lebih sedikit.
Walaupun saya tambah sedikit sharpening pada hasil foto Mi 10T, hasil foto Poco X3 masih lebih tajam dengan perbedaan yang dikit banget. Tapi untuk masalah tekstur dan warna, saya masih lebih suka hasil dari Mi 10T. Dalam kondisi low light, Mi 10T unggul dengan adanya mode malam. Sudah jelas hasilnya lebih baik karena Poco X3 nggak punya mode malam pada kamera ultrawide. Tapi Poco X3 unggul di mode manual karena bisa atur shutter speed sampai 30 detik. Sedangkan kamera utama pada Mi 10T hanya terbatas di 10 detik. Nah, sampailah kita ke pembahasan video. Dalam resolusi 4K 30 fps, bisa terlihat hasil yang lebih stabil pada Mi 10T, baik menggunakan kamera utama atau ultrawide. Tapi hasil video yang lebih stabil pada kamera utama dibarengin adanya jitter di hasil videonya. Yang aneh di sini, stabilizer pada Mi 10T tidak berfungsi jika merekam dengan frame rate 60 fps, walaupun di resolusi Full HD. Poco X3 dengan chipset yang lebih rendah malah memiliki stabilizer yang aktif di frame rate tersebut. Dan ini berlaku untuk kamera utama dan ultrawide. Video ini adalah bukti bahwa stabilizer yang hanya mengandalkan software juga bisa efektif. Lihat aja getaran jika elektronik stabilizernya mati. Getarannya super sekali karena tangan saya nggak bisa stabil. Dengan resolusi 4K pada keduanya, maka Mi 10T unggul dengan detail yang lebih baik. Apalagi kalau mode 8K diaktifkan. Slow motionnya udah jelas Mi 10T unggul lagi karena bisa rekam Full HD di semua frame rate. Sedangkan Full HD pada Poco X3 hanya terbatas di 120 fps. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat sampel berikut.